Oke, jadi hari ini saya mau menggambarkan sesuatu. Nah, biasanya saya pakai gambar di kelas, tapi di sini pakai Zoom. Oke, sebentar. Ya, ya. Sudah kelihatan ya, ininya papan tulisnya. Oke, sampun. Page. Jadi saya membayangkan kan kemarin kita sudah belajar tentang instrumen investasi. Tentunya yang halal ya, instrumen investasi yang halal. Tapi dari sekian banyak instrumen investasi ini, yang paling rumit menurut saya adalah instrumen investasi di pasar modal bagian saham. Nah, ini cukup cukup rumit dan menantang menurut saya karena dari saham ini kita bisa meningkatkan di ulangi lagi aja biar nggak coret-coret ya. Nah, oke, di sini. Jadi instrumen saham itu instrumen yang menurut saya paling menguras energi saham. Nah, karena banyak celah di sana, kita kalau nggak hati-hati nyemplungnya ke sesuatu yang haram, nyemplungnya sesuatu yang subhat, bahkan nyemplungnya ke sesuatu yang dapat merusak kemanusiaan. Maka saham ini kita harus hati-hati betul di sini. Tetapi dalam saham ini pula, ini instrumen yang paling paling glowing ya, glowing, paling menjanjikan. Karena kalau kita lihat dari instrumen-instrumen investasi yang lain, instrumen saham itu bisa bisa profit sampai 20% setahun, 20%. Jadi ini paling paling tinggi nih instrumen saham. Tapi kita paling berhati-hati dan paling eh, paling menguras pengetahuan kita tentang ini. Maka saya banyak akan berbicara tentang instrumen ini dan juga dimensi fikihnya mungkin nanti. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya mau kasih gambaran singkat tentang misalkan nih ada perusahaan kopi, tulisannya kok jelek ya, kopi. Nah, perusahaan ini dijual, kita hitung nih ya, kita hitung-hitung di laporan laporan keuangannya, harga perusahaan ini dijual seharga 10 juta, 10 juta misalkan. Nah, jadi misalkan Zuhair bisnis bisnis kopi, jualan perusahaan kopi nih, bisnis kafe. Perusahaan kopi itu, kafe kopi itu kalau dihitung-hitung 10 juta itu ada kursinya, kursi, ada meja, ada kemudian gelas-gelas, ada gilingan kopi. Semuanya kalau di total ini aset dari perusahaan kopi ini 10 juta misalkan. Nah, suatu hari perusahaan kopi mau dijual sama Zuhair. Dijuallah perusahaan kopi ini. Dibagi menjadi 10 lembar saham. Berarti 10 ya. Cek sih. 2, 3, 4, 5. Nah, 10 lembar saham. Kalau dijual jadi 10 lembar saham, berarti satu lembar di harga berapa nih? Eh, ini kopinya semua asetnya kita hitung 10 juta. Mau dijual 10 lembar saham, dipecah jadi 10. Berarti satu lembar sahamnya dihargai berapa? 1 juta. 1 juta. Oke, kita coba tulis sini ya, 1 juta. Terima kasih. Boleh mencong-mencong ya, nggak apa-apa. Ini 1 juta nih. 1 juta. 1 juta. Berarti satu lembar sahamnya ini dihargai 1 juta rupiah karena asetnya semuanya asetnya ini 10 juta.
Nah, kalau kita mau beli perusahaan kopi ini, kita tinggal pilih mau berapa lembar saham yang kita beli. Misalkan Putri atau ya Putri mau beli satu lembar saham nih, harganya 1 juta, dibeli oleh Putri. Nah, 1 juta. Berarti Putri nanti kalau misalkan perusahaan ini punya keuntungan di akhir tahun, keuntungannya misalkan 1 juta, Putri mendapatkan 10% dari 1 juta itu. Nah, untungnya 1 juta. Berarti dikali 10%. Kan ini satu, ini 10. 10 sampai 100. Jadi semua ini 100%. Per 1 jutanya itu berarti 10%. 10%. Nah, gitu. 10%. Kalau nanti perusahaannya Zuhair dapat untung di akhir tahun 1 juta, berarti kita sebagai pemegang satu lembar saham itu memiliki potensi bagi hasil sekitar 10%. Nah, itu ya. Nah, nggak berhenti sampai situ. Nih, saya mau terusin dulu. Suatu hari ada orang yang jual, ini kan harganya 1 juta nih harusnya kan. Kalau dihitung-hitung semua asetnya ada kursi, meja, gelas, segala macam, totalnya 10 juta. Lah, ini mau dijual sama perusahaannya, dibagi sama publik. Berarti satu lembarnya 1 juta per 10%. Nah, suatu hari ada orang yang sudah beli-beli ini dijual, dia mau jual satu lembarnya. Dia jual nih satu lembarnya seharga misalkan 600.000. Seharga 600.000. Kira-kira kalau Putri ini sebagai investor, ada orang jual lembar saham kopi, kodenya kopi ya, KOPI. Nah, satu lembarnya dijual 600.000. Kira-kira kita beli nggak? Beli. Nggak beli ya beli, karena kan ini murah banget. Aslinya ini 1 juta, tetapi ada orang jual 600.000. Maka kemudian kita bisa melihat, oh ini aslinya harusnya 1 juta menurut hitungan saya, tetapi ada orang jual 600.000. Maka kita beli. Nah, tapi kemudian kita bertanya-tanya nih teman-teman, oh kok 600.000 dijualnya, padahal harusnya harga normalnya itu 1 juta, harga pasnya. Apakah perusahaan ini buruk, kemudian kok dijual 600.000? Apakah kinerja perusahaannya jelek, hingga kemudian dijual 600.000? Nah, kita harusnya bertanya-tanya kayak gitu. Jadi kalau ada satu perusahaan, dia kok mau dijual kayak begini, tetapi harganya kok lebih mahal dari harga yang sewajarnya kita hitung, yang tadi harusnya 1 juta itu. Kok dijual 600.000? Maka kita bertanya-tanya, perusahaannya baik apa enggak? Jangan-jangan perusahaannya buruk, jangan-jangan perusahaannya bermasalah. Maka mulailah Putri tadi untuk riset 600.000, dicek nih posisi perusahaannya kopi. Oh, warungnya di mana sih? Dicekin semua. Oh, warungnya di pinggir jalan strategis. Kemudian pekerjanya juga profesional semua. Ada upgrade setiap bulan untuk perusahaannya. Laporan keuangannya rapi segala macam. Kayaknya kopinya juga enak ini. Ini mesti potensinya untuk tambah keuntungan tahun-tahun selanjutnya lebih besar karena kopinya juga enak gitu. Tapi kok harganya 600.000? Oke, berarti ini harga yang namanya under value. Under value. Kita yakin tuh, karena kita sudah riset, ini harusnya 1 juta, tapi kok ada yang jual 600.000? Mungkin dia bosan atau apa gitu kan. Oke, dijual 600. Akhirnya ini kita beli nih. Nah, kita keep 600.000. Berarti kita dapat harga saham yang under value, di bawah nilai asli gitu. Nah, ini kan berarti kita untung tuh. Kita bisa dapat keuntungan kedua. Kita jual lagi tahun depan. Kita yakin mesti naik ini nanti. Karena perusahaannya bagus, kan? Perusahaan kopi ini bagus. Perusahaan kopi ini bagus. Mesti naik tahun depan. Oke, bisa juga turun, bisa gitu kan. Bisa juga turun, bisa. Tapi dari analisis sederhana kita lihat ini perusahaan bagus kok, kinerjanya bagus, nggak ada utang, nggak ada apa-apa. Jadi kemungkinan tahun-tahun berikutnya akan naik. Sudah kita keep nih 600.000. Nah, ketika tahun depan jadi 800.000, apakah ini kita jual? Kalau investor yang bijak, dia tidak akan jual. Karena apa?
dividennya juga naik. Kalau dia untung 1 tahun 1 juta, tahun depan bisa untung 2 juta. Sedangkan kita punya 10%. Harganya cuma 600.000. Murah sekali. Maka hal-hal ini perlu kita perhatikan sebelum kita meneliti atau membeli sebuah perusahaan. Caranya dengan meneliti harga wajarnya ini tadi, gitu. Kalau harganya kok di pasaran turun jadi 600, padahal kinerjanya bagus, maka kita seneng. Ya kita borong, harganya murah, kinerjanya bagus, ya kita borong. Tapi kalau harganya naik, kinerjanya bagus, kita juga seneng karena kita sudah punya 10 sen gitu kan, satu lembar saham. Jadi kita bisa jual juga, harganya naik kita bisa jual, harganya turun bisa bisa borong kita. Jadi naik turun kita seneng karena apa? Kita sudah menganalisis 10 juta dari seluruh aset perusahaan kopi ini dibagi 10 lembar, berarti satu lembarnya harusnya 1 juta. Nah, kita dapat harga 600.000, maka turun pun kita seneng, naik pun kita jadi seneng. Nah, begitu. Sehingga ini yang perlu kita lakukan. Nah, teman-teman sekalian, dari sini kemudian ada dua hal penting yang perlu Pak Sugi garis bawahi ya. Yang pertama, ketika teman-teman nanti investasi di instrumen saham, satu, lihat dulu perusahaannya apa. Ini poin penting pertama. Satu, model perusahaannya apa, model bisnisnya apa yang dijual, jualan apa perusahaan itu, apa. Nah, harus tahu jualan apa perusahaan itu. Nggak boleh teman-teman beli saham nggak tahu perusahaannya jualan apa. Nggak boleh. Ham, Jumat. Apalagi teman-teman tahu saham itu jualan minuman keras, jualan hal-hal yang merusak lingkungan, jualan sesuatu yang merusak kemanusiaan, dengan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka tentu ini haram untuk kita beli. Nggak boleh. Kita investasi di perusahaannya kayak begitu. Kalau MUI udah jelas tuh kemarin kita udah 5 itu. Kalau kita buka kitab-kitab besar ya semuanya sama sepakat itu tidak boleh. Jadi investasi di model bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat tidak diperbolehkan. Ya, jualan apa? Jadi teman-teman harus tahu, teman-teman pegang satu lembar saham ini bisa diwarna nggak sih? Bisa ya. Nah, teman-teman beli satu lembar saham ini 1 juta. Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi satu lembar itu jangan sampai satu lembar tidak tidak bermakna gitu. Cuma lembaran aja. Salah satu instrumen investasi yang dilarang di dalam syariat itu ketika kita membeli sebuah lembaran, tetapi lembarannya tidak dilakukan usaha di belakangnya. Lembaran fiktif, tidak boleh. Jadi kita cuma beli lembaran saja, tetapi lembaran itu tidak punya nilai. Kayak kita beli Bitcoin itu loh. Nah, Bitcoin itu kan nggak ada fisiknya. Dia nggak ada bisnis yang berjalan di belakang Bitcoin itu, sehingga Bitcoin tidak diperbolehkan untuk dijual beli gitu kan. Kripto itu sementara ini tidak diperbolehkan, belum ada kripto syariah, karena kripto kan tidak ada aset di belakangnya. Tapi kalau satu lembar ini itu ada usahanya nih di balik sini, orang jualan kopi, ya kan, ada usahanya. Nah, saya ini nyoret-nyoret lagi ya ini ya. Oke, kita hapus ini seru. Nah, oke, sip. Nah, itu ya teman-teman, kayak kita beli kripto itu seharusnya tidak kita beli karena kripto itu cuma koin, ya kan, cuma digital yang tidak punya underlying aset, tidak punya usaha di belakangnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Tapi perusahaan kopi ini ketika dia melepas satu sahamnya, satu lembar ya, satu lembar ini bernilai karena apa? Di belakangnya ada underlying asetnya, ada usaha yang berjalan, yaitu kopi tadi itu. Tuh, yaitu kopi tadi. Nah, oke. Saya sampai mana tadi saya lupa. Ya, maka kalau teman-teman beli satu lembar saham, pastikan teman-teman ini tahu model usahanya. Ini ya, ini penting banget. Tahu model usahanya, apa yang dijual. Jangan sampai teman-teman beli saham tapi nggak tahu itu perusahaan apa. Punya satu lembar saham tapi nggak tahu lembaran itu bernilai apa. Nggak boleh seperti itu, harus tahu. Secara syariah harus tahu. Secara trik investasi juga harus tahu. Nggak mungkin seorang investor itu sukses.
Kalau dia nggak tahu perusahaan apa yang dia beli, yang dia miliki sendiri. Kalau di dalam Islam itu ada kaidah fikih yang dilarang untuk dijual, dilarang untuk dibeli gitu. Jadi kalau perusahaan itu jualan minuman keras misalkan, nah itu kan berarti kan dilarang untuk dibeli, dilarang untuk dijual juga. Jadi barang yang di perusahaan itu dilarang dijual, maka kita juga dilarang membelinya. Jadi perhatikan betul-betul perusahaan apa yang sedang kita incar untuk kita beli. Nomor dua, nah saya kasih tahu juga, teman-teman harus melakukan analisis wajib, analisis perusahaan. Jangan main judi, jangan main kocok-kocok kartu, hitung-hitung benik gitu. Kira-kira perusahaan ini bagus nggak ya? Wah banyak yang beli, tak melu-melu beli. Ah, kayak itu namanya spekulasi. Kita tidak melakukan analisis secara mandiri, harus melakukan analisis secara mandiri. Dari mana analisis itu dilakukan? Tentu analisis itu dilakukan dengan cara membaca laporan keuangannya. Nah, analisis ini perlu. Ini nanti di kelas mungkin saya jelaskan ya. Nanti akan ada banyak tipe analisis. Nah, ada technical, ada fundamental, dan lain-lain. Fundamental. Nah, saya akan banyak menerangkan analisis ini. Ini yang simpel, sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Analisis fundamental. Nah, gitu. Jadi satu, ketahui model usahanya. Yang kedua, lakukan analisis. Pak, saya kan bukan orang akuntansi, Pak. Ya nggak apa-apa kalau bukan orang akuntansi, tapi teman-teman harus bisa membaca sedikit aja, dikit aja, nggak usah banyak-banyak laporan keuangan untuk nomor dua ini. Nah, baca laporan keuangan untuk nomor dua. Nah, hari ini teman-teman harus mengantongi dua hal penting. Pertama, sebelum masuk ke investasi saham, teman-teman tahu model usahanya dulu. Jangan main cemplung-cemplung aja duit di situ. Yang kedua, harus lakukan analisis supaya tidak terjadi horor, supaya tidak terjadi spekulasi. Analisisnya kayak gimana? Lah ini loh, tadi kita habis melakukan analisis nih. Ya kan? Kopi, dia punya aset 10 juta. 10 juta, dia bagi 10 lembar saham, berarti satu lembarnya harusnya 1 juta. Nah, ada orang jual ke kita 600.000, maka 600.000 ini termasuk under value. Under value itu berarti di bawah nilai asli dari 1 juta tadi. Nah, kalau kita ambil 600.000, berarti kita dapat harga saham yang di bawah harga sewajarnya. Tapi kalau ada orang yang jual kok tidak 600.000, misalkan dijual 1.200.000 misalkan, dijual 1.200.000, maka ini over value 1.200.000 ini kemahalan tuh. Dengan produksi perusahaan yang baik, dengan kinerja perusahaan tahunan yang baik, tetapi kok sahamnya dijual 1.200.000, padahal harga wajarnya 1 juta. Ya itu terserah kita kalau mau kita beli, asal perusahaannya baik, kita yakin nanti harganya akan terus naik, ya apa dibeli 1.200.000, tetapi nilainya lebih tinggi dari nilai wajar. Nah, kalau prediksinya bagus. Tapi kalau perusahaannya biasa, misalkan, ya kerjanya biasa, keuntungan setiap tahun segitu-gitu aja nggak naik-naik. Tapi dijual ke over value 1.200.000, padahal harusnya 1 juta. Maka ini harus kita pertimbangkan untuk kita beli. Nah, ini namanya analisis kayak begini. Analisis fundamental. Bagus atau enggak perusahaan itu. Lihat, dicek, lihat. Dari mana kita tahu angka-angka ini? Dari mana kita tahu ini under value apa over value? Kita lihat dari laporan keuangan, keuangan. Nah, lihatnya dari laporan keuangan. Nggak bisa ngelihat dari isu, nggak bisa lihat dari grup-grup Telegram, nggak bisa ngelihat dari grup WhatsApp. Harus ngelihat dari laporan keuangan. Jadi, kita harus bisa baca laporan keuangan, gitu ya. Harus bisa membaca annual report-nya, laporan tahunan keuangannya. Karena kalau tidak tidak membaca laporan keuangan perusahaan, nanti kita akan dibawa oleh publik ke asumsi-asumsi yang tidak berdasar terhadap perusahaan itu. Kita nggak tahu, publik tuh nggak tahu sebenarnya perusahaan itu harganya 10 juta kalau dijual semua. Nah, kalau dipecah 10 berarti harganya satunya 1 juta. Orang nggak tahu itu kalau asetnya harganya 10 juta. Orang tahu harga cuma 1 juta, 1 juta per lembarnya. Nah, kita perlu tahu ini semua supaya kita aman di dua titik ini. Pertama, modelnya kita tahu, kemudian analisis keuangannya kita tahu. Oke.
Hari ini kita akan coba mendownload laporan keuangan. Karena biasanya kalau investor pemula itu bingungnya di situ. Pak, saya sudah tahu model perusahaannya nih Pak. Bahkan Sido muncul. Oh, jualan jamu Pak, Sido muncul. Tahu saya yang dijual jamu, nggak minuman keras. Oke, beli gitu. Tapi nggak cukup dari situ. Kita perlu analisis di laporan keuangan. Nah, kalau oke Pak, saya mau analisis. Saya dapat laporan keuangannya dari mana Pak? Nah, hari ini coba kita akan bedah. Dari mana kita mendapatkan laporan keuangan ini? Tadi, Itu ya. jadi kita diberikan Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini dulu? Ada yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke laporan keuangan? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Tidak ada, ini kita tutup dulu. Ya. Teman sekalian, coba kita akan download laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada dua cara kita mendownloadnya. Yang pertama, ini saya share aja. Ya, kayak ini. Start. Sampun nggih? Sudah kelihatan nggih? Ya, Kelihatan, Pak. dari sini. Taruh bawah. Oke. Ya. Nah, oke. Caranya adalah teman-teman masuk ke IDX. IDX. Nah, coba aja ke IDX. Ke halaman depan ya, halaman muka. IDX. IDX itu Indonesian Stock Exchange. Jadi pasar modal di Indonesia. Dulu namanya apa tuh ya? Dulu namanya Bursa Bursa Efek BI, Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia. Sekarang namanya IDX, Bursa Efek kita. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke pasar modal atau pasar uang, di sini tempatnya. Dan sekarang ada IDX karbon ini baru nih saya teliti juga kemarin saya nulis artikel tentang IDX karbon. Sudah publish juga. Jadi kita bisa beli karbon. Ya, itu bukan ranah kita hari ini. Hari ini kita mau lihat laporan keuangan. Nah, caranya yang pertama adalah ketika masuk ke IDX ini, teman-teman masuk ke ini. Ya, ini ada data pasar, produk layanan, perusahaan tercatat, IDX syariah, dan seterusnya. Masuk ke perusahaan tercatat. Di sini ada yang bawa laptop nggak? Ada yang bawa laptop? Bawa Ada, HP Pak. semua? Fahmi bawa laptop. Iya, Pak. Oke. Bisa ngonek ke internet nggak laptopnya? Bisa, bisa, Pak. Oke. Coba share screen masuk ke IDX, Fahmi. Ini tak tutup aja. Fahmi yang share screen. Bisa nggak? Saya jawab. Saya tunggu. Ya, biar teman-teman aja. Nanti biar paham masuknya. Silakan. Oke, mantap. Nah, kemudian masuk ke ini, Fahmi. Ke perusahaan tercatat. Ya, ya, betul. Nah, kemudian itu di bawahnya ada laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan dan tahunan. Nah, betul. Ya. Nah, terus kalian ini ada laporan keuangan. Di sini ada laporan keuangan yang pojok pojok kanan, kemudian tengah sampingnya ada jenis efek itu saham atau obligasi. Tahunnya nanti kita bisa pilih, periodenya ini ada triwulan satu, triwulan 2, triwulan 3 dan tahunan. Nah, saya menjelaskan dulu tentang triwulan ini. Jadi triwulan ini kita kasih annotate dulu ya. Oke. This anotasi, anotasi, anotasi. Gak ada anotasinya. Ya, yes, itu aja pokoknya.
Nah, ini ada triwulan satu, triwulan dua, triwulan tiga. Coba ke bawah tadi, Pak. Nah, ke bawah, bawah. Ya, ini nih, periode, periode. Periode yang di atasnya. Nah, ada periode triwulan satu, triwulan dua, triwulan tiga, dan tahunan. Triwulan itu berarti laporan per 3 bulan. Jadi kita ngecek laporan per 3 bulan. Setahun itu kan ada tiga, ada empat ya, 12. 12 berarti kalau dia 3 bulan berarti keluarnya empat. Ada triwulan satu, triwulan dua, triwulan tiga, dan tahunan. Triwulan satu, triwulan satu itu biasanya Januari sampai Maret. Jadi laporan Januari dari Januari sampai Maret. Keluarnya bulan April. Laporan triwulan dua itu Januari sampai Juni. Laporannya keluar bulan Juli. Laporan triwulan tiga itu keluarnya bulan Oktober. Periode laporannya Januari sampai September. Jadi saya ulang lagi. Januari sampai Maret itu triwulan satu. Laporannya keluarnya bulan berikutnya, April. Triwulan 2 itu Januari, lebih ke belakang lagi sampai Juni. Keluarnya bulan Juli, sebulan berikutnya. Triwulan 3 itu Januari sampai September. Keluarnya bulan berikutnya yaitu Oktober. Kalau laporan akhir tahun, berarti bulan 4 ya, itu berarti dari Januari sampai Desember. Karena ini lama, butuh rekap, keluarnya biasanya bulan Maret di tahun berikutnya. Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, kita butuh yang mana untuk analisis, nanti kita bisa tinggal tinggal klik gitu nanti. Nah, misalkan kita mau download nih sekarang. Search company, itu ada search company Fahmi di situ. Hmm. Nah, kita ketik aja di situ, ketik aja. Misalkan perusahaan apa nih yang kita cek hari ini? Perusahaan apa yang mau kita cek nih? Teman-teman, ada yang punya gambaran perusahaan nggak mau ngomongin perusahaan apa? Mayora, coba Mayora nih, Mayora. Tulis aja Mayora. Nah, itu muncul. Mayor, Mayora Indah, klik. Nah, sudah kita mau laporan keuangan, misalkan tahunan, coba diklik tahun, yang tahunan. Nah, karena ini masih 24, berarti nggak bisa, berarti 23 bisanya. Kan 24 belum selesai. Nah, 23, terapkan. Kita cek nih, Mayora, terapkan. Nah, bawah sudah muncul. Mayora Indah TBK, periode auditnya, betul di atasnya. Coba scroll dikit ke atas. Iya, 2023. Sip. Nama perusahaan Mayora Indah Deka Terbuka, kemudian tahunnya 2023, periode auditnya 2023. Nah, itu ada banyak tuh yang ada tombol downloadnya, ada financial statement, ada inline, ada annual report, dan seterusnya sampai bawah. Nah, teman-teman cari yang PDF, nah, annual report yang PDF. Nah, yang mana? Pokoknya klik aja PDF. Nah, oke, download. Kita tunggu, kemudian buka. Silahkan dibuka. Oke, scroll ke atas. Nah, ini namanya statement report nih. Jadi penyampaian laporan tahunan hari ini telah disampaikan laporan tahunan periode tutup buku 1 Januari 23 sampai 31 Desember 23 sampai ke bawah itu cuma statement awal. Jadi ini kapan periodenya disampaikan di sini. Nama pengirimnya, nama auditornya namanya Yuni Gunawan atas PT Mayora. Nah, kita butuh yang laporan lengkap nih sekarang Fahmi. Kembali ke IDX lagi. Ke IDX, IDX ya sampingnya itu ke pasar modal tadi, ke pasar modal ya. Bentar Pak, ketutupan fitur tadi. Oh, ya siap. Cuman, Diturunin aja ke bawah. Nah, sip. Oke, ini ada financial statement, ada annual report. Coba pilih yang annual report Mayora at satu itu, yang atas. oh, Tadi yang kan, yang itu udah, ini, ya, oh yang ini. ya, ya, coba yang itu.
Nah, buka. Nah, ini laporan tahunan dari Mayora. Mayora itu jualan apa sih? Ya, ini produknya ada tuh. Ada Malkis Roma. Coba kita lihat produknya dulu, Pak, di atas gambarnya. Ada Malkis, ada Roma kelapa, Roma krim gitu kan, Roma Kopiko, Coki-Coki, Energen, Sari Gandum, nah, itu beng-beng itu jualannya Mayora itu. Nah, kalau teman-teman beli Creamy Latte itu kalau beli Mayora berarti teman-teman jual adalah produk itu. Nggak jualan ember, nggak jualan TV, tapi jualan roti sama permen kopiku gitu ya. Nah, teman bisa tahu produknya dari situ. Oke, scroll ke bawah. Coba dikit-dikit. Nah, ini ada daftar isi nih. Profil perusahaan dan lain segala macam nanti bisa dibaca. Langsung ke bawah, scroll. Terus tata kelola. Nah, di bawah itu ada laporan, Bang. Nah, ini ikhtisar ya. Ikhtisar itu ringkesannya aja, nggak detail. Jadi cuma ringkesannya. Di sini kita lihat pendapatan penjualan nih dari 23. Oh, penjualannya sudah terjual, angka penjualannya ini Fahmi coba dilihat di blok yang bagian atas tabel dalam jutaan rupiah. Dalam jutaan rupiah. Nah, itu coba di blok Ya. dalam jutaan rupiah. Bisa nggak di blok? Nah, cakep. Teman-teman hati-hati ya membaca laporan keuangan itu kan dalam jutaan rupiah. Berarti angka yang di bawahnya itu tidak dibaca begitu saja. Coba kita lihat laba penjualan bersihnya berapa itu, Pak? 31 juta tiga empat puluh ratus satu tiga delapan puluh lebih. satu juta 400 kan sekitar itu. Tapi itu tidak 31 juta 400 tetapi dikalikan 1 juta karena dibaca dalam jutaan. Nah, gitu. Mosok Mayora ini se-Indonesia Raya setahun eh, penjualan cuma dapat 31 juta kan? Nggak begitu. Penjualan bisa menjual produk senilai 31 juta dikali 1 juta. Berarti berapa tuh sekitar 31 M apa T itu kan? Nanti tinggal ngaliin aja tuh. Tinggal ngaliin. Laba bruto. Laba bruto itu berarti laba kotornya, belum dipotong bayar utang, belum dipotong gaji karyawan, dan lain-lain. 8 juta dikali 1 juta, berarti berapa juta, berapa triliun, berapa miliar, itu nanti tinggal dikalikan. Begitu. Sampai ke bawah, bla 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 bla, itu nanti sudah ada lengkapnya. Gitu ya. Oke. Terus ke bawah dikit-dikit. Ya, informasi tentang saham ini. Nah, ini harga sahamnya di pasar. Dia melepas masih saham ini. Nah, coba di jumlah saham beredar, Fahmi. Di atas itu ada jumlah saham beredar. Nah, nah ini, teman, jumlah saham beredar per 31 Desember 2023. Fahmi ini bisa dicubit nggak? Digedein dikit. So, Di scroll digedein. Nah, oke. Jumlah saham beredar. Jadi Mayora itu mengedarkan, memecah perusahaannya jadi lembaran-lembaran saham itu per 31 Desember 23 yang beredar itu sejumlah berapa itu? 22 miliar apa? 22 miliar 358 juta 699.725 lembar saham. Jadi kalau teman-teman cuma punya 100 lembar saham itu berarti teman-teman memilih perusahaan Mayora sebesar 0,0000000% kalau cuma punya satu lot. Nah, kalau mau beli semua perusahaan, teman-teman harus beli lembar saham itu sebanyak 22 miliar lembar saham yang beredar, teman-teman beli semua. Nanti keuntungannya dipek. Biasanya laporan itu dua bahasa ya. Satu samping kirinya itu bahasa Indonesia, samping kanannya bahasa Inggris. Nah, it's okay. Jadi angka kanan kiri itu sama saja. Itu bahasa Indonesia versi bahasa Inggrisnya ada juga. Nah, scroll lagi ke bawah, terus ini nanti lengkap sekali sampai bawah, sampai mentok, terus lagi sampai ke mm, laporan direksi bla 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 nggak usah dibacain. Ini bahasa basinya direksi aja, kultumnya direksi. Terus Fahmi sampai laporan keuangannya yang rinci. Banyak banget ya, berapa lembar ini? Sandiaga Uno 200. tuh, oh iya, lembar Sandiaga Uno tuh pernah ditanya kegiatan Anda sehari-hari apa? Sehari-hari.
Saya membaca laporan keuangan itu seperti membaca Quran. Sehari-hari baca laporan keuangan. Terus 204 halaman. Terus ada laporan keuangannya. Maka pentingnya daftar isi tadi itu kita bisa langsung jujuk ke halaman berapa. Bisa. Ini nggak usah di print ya teman-teman. Langsung ngetek-ngetek aja. Fotokopian aja mending ke print skripsi. Ke print skripsi aja cuma 100 halaman. Ini ke print laporan keuangan 200 halaman. Ini produknya Mayora dan lain-lain. Nah itu kalau mau tahu produknya. Oh, nah di sini. Ini mulai laporan keuangan. Terus ya Pak. Terus, terus turun, turun. Nah, Hmm. nah ini dia. Kita mulai laporan. Nah, ini ada aset. Kalau bentuknya udah kayak gini, berarti ini laporan keuangan yang rinci. Kalau masih ikhtisar itu ya ringkesan-ringkesan aja di atas tadi. Nah, yang kita butuhkan yang ini nanti. Kita akan menggeledah perusahaan itu lewat sini. Insya Allah pertemuan ke depan ya, kita mulai geledah di sini. Jadi aset itu, aset lancar berapa, kemudian aset tidak lancar itu berapa, bedanya aset lancar sama aset tidak lancar itu apa. Supaya kita bisa melihat tuh perusahaan kopi harganya 10 juta tadi, ketika dipecah menjadi 10 lembar saham, itu satu lembar sahamnya wajarnya harganya berapa, nanti kelihatan di sini. Nah, teman-teman harus bisa laporan keuangan, nggak usah banyak-banyak, dikit aja, gitu. Kan saya bukan orang akuntansi, Pak. Iya, saya ngerti, tapi dikit aja. Saya juga bukan orang akuntansi, saya nggak bisa dulu. Tapi yang penting kita tahu angka itu cara bacanya gimana. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Karena kita bukan akuntan publik, kita hanya investor. Gitu. Kita hanya peramai pasar modal. Investor itu perlu ngerti perusahaan itu untung apa rugi. Emang ada perusahaan yang rugi? Ada. Ah, Fahmi. Oke, saya kira itu dulu ya, Fahmi. Terima kasih untuk share. Ini saya tak share. Matur suwun, Fahmi. Ya, bisa di stop share. Iya. Oke, saya share gantian. Terakhir sebelum kita tutup nih. Satu, kita kan tadi lewat IDX ini ya. Kita mainnya ke IDX nih tadi caranya. Atau langsung di depan ini ada laporan keuangan, diklik aja juga sama. Kita nanti langsung ke laporan keuangan tahunan. Satu ke IDX. Yang kedua, kalau kita mau cek Mayora, ya langsung aja ke webnya Mayora. Mayora, ketaan Mayora. Nah, Mayora indah. Tinggal ketik di Google Mayora. Kita klik nih Mayora. Tapi nggak lewat IDX ya. Ini versi ulang. Ini versi ke perusahaan langsung. Kalau teman-teman mau kerja di Mayora, ini biasanya tinggal cari webnya, kemudian nanti di HRD-nya bisa dikirimi perusahaan. Oh, Mayora sama Elon Musk nih. Oh, ini kopiku sama Lord Luhut nih. Kayak gini, foto kayak gini tuh bisa membuat harga saham naik. Nah, oke. Nah, di sini gimana cara kita mendetek laporan keuangan? Ini informasi bagi investor. Nah, di sini ada informasi bagi investor. Kita klik. Nah, biasanya ada laporan tahunan Mayora. Nah, ini ada laporan keuangan. Kita mau pilih yang mana, Bu? Nih, laporan keuangan ya bisa. Nah, ini sudah tertata rapi oleh Mayora. Perusahaan yang bagus itu dia punya laporan tertata rapi. Laporan keuangan tahun 23, laporan keuangan tahun 22, unduh, unduh, unduh. Tinggal kita unduh. Sama kayak Fahmi tadi. Unduh kelar laporan keuangan. Nah, sama kan? Persis. Kan? Tadi yang kita baca. Gitu ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama lewat IDX. Kita search company-nya. Klik di sini, eh, misalkan Campina atau Sampurna atau Unilever, BRI, BCA kalau kita mau analisis tahu dari sini. Kemudian kita juga bisa cara kedua langsung OTW ke webnya langsung. Ya, langsung ke webnya langsung di sana ada. Dividen ini juga nih, informasi dividen udah ada di sini. Kita klik coba ya. Kita intip dividen Mayora berapa sih? Nah, 2018 ini jumlah dividen dikeluarkan 600 miliar. Dividen per saham. Jadi saham kita dihargai Rp29 satu lembar saham. Kali aja kita punya berapa puluh ribu lembar saham, jadi kali aja itu. Nah itu keuntungan perusahaan yang dibagi ke kita. Ini ada. Semuanya lengkap di dalam webnya. Gitu teman-teman sekalian. Tentang
cara mendownload laporan keuangan. Oke. Sekarang terakhir saya mau menggarisbawahi ulang. Karena tadi yang orang-orang sebelum kita tutup, kan insya Allah kita sudah selesai. Tadi kan kita di sini ya, orek-orek di sini. Jadi eh, perusahaan kopi yang tadi asetnya 10 juta, kemudian dijual 10 lembar saham, maka harusnya harga wajarnya satu lembar sahamnya kan 1 juta. Nah ini kita lewati, kita tahu di sini dari laporan keuangan. Saya pernah dengar quote dari salah satu investor handal di dunia ya. Kita tulis quote-nya di sini. Quote-nya itu bunyinya kalau saya ingat saya itu price, 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 price itu pakai C ya. Price, price is what you pay. Nah, oke. And value is what you get. What nggak harus what you get. Nah, price is what you pay, value is what you get. Dalam hal ini, price-nya ini, harga adalah apa yang kau bayar, ya kan? Scholar. Value adalah apa yang kau dapatkan. Kalau di kasus warung kopi ini tadi, price-nya berapa? 600.000. Price-nya 600.000. Karena kita beli tadi 600.000. Atau 1 juta. 1 juta. Saya mau harga murah aja deh. 600.000. Price-nya 600.000. 600.000. Nah, value itu 1 juta. Berarti 1 juta dikurangi 600.000. 400.000 kita dapat. Oke, 1 juta. 1 juta. Nah, ini ya, 1 juta ini value-nya, price-nya 600.000. Berarti kita membayar 600.000, tapi kita punya satu lembar saham yang value-nya itu seharusnya 1 juta. Maka keuntungan kita punya kelebihan value 400.000. Nah, maka kalau seperti ini, kita untung dapat price yang murah, value-nya tinggi, perusahaannya tinggi, kinerja perusahaannya baik, barang yang dijual halal. Gitu. Jadi price is what you pay, value is what you get. Jadi price itu adalah harganya di pasar itu nilainya berapa harga nominalnya. Value itu nilai sebenarnya dari perusahaan itu, nilai wajar yang seharusnya. Jangan sampai kebalik, price-nya kita bayar 1 juta, value-nya kita cuma dapat 600.000. Ya. Cara untuk dapat ini semua ya kita membaca laporan keuangan. Nah, oke. Nah, teman-teman sekalian, saya kasih saya kasih eh, ini ya bocoran dikit. Jadi cara beli perusahaan itu carilah perusahaan yang salah harga. Beli perusahaan yang salah harga. Belilah perusahaan yang salah harga. Salah harga itu apa? Harusnya harganya 1 juta. Tapi dijual di pasar harganya 600.000. Berarti kan salah harga. Salah harga maksudnya yang turun ya, jangan yang naik. Di aslinya 600.000 dijual 1 juta. Itu salah harga juga tapi naik. Kita yang salah itu analisisnya. Harusnya salah harga itu harganya value-nya tinggi, tapi harganya kecil, harganya BMW seharga bajai. Nah, itu cocok perusahaan kayak gitu tuh. Perusahaannya BMW, tapi harga harga sahamnya bajai. Wah, sikat kayak gitu itu. Oke, jadi value is what you pay, price is what you pay, value is what you get. Jadi ini prinsip dalam pasar modal. Tentu kita tidak boleh melewatkan dua yang di bawah ini. Pertama, model bisnisnya apa? Jangan lupa jualannya harus halalan toibah. Tidak boleh ada sesuatu yang meragukan dijual di situ. Kita sebagai orang ekonomi syariah harus betul-betul hati-hati. Jadi jangan sampai, alah nggak apa-apa lah sedikit-sedikit beli perusahaan BRI misalnya BCA. Enggak, kalau prinsip kita enggak.
nggak apa-apa perusahaan-perusahaan yang lain yang returnnya kecil tetapi halal itu malah lebih lebih berdampak kepada kita daripada kita cari perusahaan besar yang jual atau produknya tidak sesuai dengan prinsip syariat. Kemudian yang kedua, setelah tahu model bisnisnya, kita analisis fundamental melalui laporan keuangan supaya tahu yang mana yang price, yang mana yang value. Nah, di dalam ini, laporan keuangan ini, insya Allah nanti kita bahas di pekan-pekan selanjutnya. Jadi mulai pekan-pekan selanjutnya saya akan membagi kelompok intens, baik kelompok tetap maupun kelompok tidak tetap, ya, kelompok negeri maupun kelompok swasta, gitu, yang pindah-pindah. Nah, nanti kita akan menganalisis perusahaan-perusahaan tertentu dengan eh, laporan keuangannya. Ada mata kuliah namanya analisis laporan keuangan, tetapi mata kuliah itu saya perhatikan tidak tidak khusus spesifik di dalam analisis keuangan yang sifatnya untuk saham seperti ini, untuk pasar modal, tapi analisis secara umum. Nah, kita ingin spesifik ke pasar modalnya. Jadi perusahaan itu dia punya utang enggak sih? Kalau utang itu ke bank riba apa enggak sih? Nah, kita tahu. Hati-hati betul di situ. Oke, saya kira ini hari ini teman-teman sekalian jam 8 nanti saya mau ke Edu ini, mau upacara dulu. Upacara dari jadi UMS, sudah tua ya, usia UMS sudah 66 tahun. Jadi semakin tua mudah-mudahan kita semakin bijak sampai mengerti bahwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jarak kita juga semakin dekat kepada Allah, kita lebih banyak potensinya untuk dipanggil oleh Allah sewaktu-waktu usia kita yang semakin senja ini gitu. Demikian teman-teman sekalian, ada yang ditanyakan sampai sini? Cukup? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, tak absen dulu ya.